beberapa rencana sebenarnya hanya ingin membangun bagian atas. Kondisi tidak memungkinkan, maka harus dilanjutkan untuk renovasi area bawah. Mulai dari mencicil barang, inilah dia untuk prosesnya. Pokoknya makanya kalau renov tuh kayak kuat ini korbanin dan ekstra capek, makanya benar-benar harus disiapin biar kita juga nggak capeknya terlalu lama gitu. Jadi intinya apa ya, Main susah ngomongnya, terencana apa yang mau dikerjain, biayanya disiapin, dan siapin nggak cuman uang, fisik dan mental. Karena kayak gini serius capek loh. Yang udah pernah ngerasain renov pasti ngerasain, tahu paham gimana riweuhnya intinya. Semangat tapi ya pejuang renovasi. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Kalau Maiin lagi sakit nih, makanya suaranya agak bindeng, berat banget. Nah, lanjut lagi untuk perkara renovasi. Sebenarnya untuk renovasi area atas ini sudah final, karena hanya tinggal menunggu plasterannya kering sempurna baru nanti bisa ditimpa untuk pengecatan. Niat membagi untuk pola membangunnya menjadi 2 bagian, tapi ternyata tidak memungkinkan. Nah, tanah di area belakang itu naik karena pembangunan kemarin, sampah-sampahnya kan memang ada di situ, sisa-sisa pasirnya. Kalau hujan itu jember banget, makanya harus dipaksa untuk berlanjut renovasi area bawahnya. Kalah crowded, tapi untuk pembangunan area bawah ini estimasi biayanya lebih rendah ketimbang area atas. Nah, yang mau belajar untuk renovasi rumah, mengetahui untuk estimasi biayanya, di subscribe dulu blog Inara TV dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Jangan lupa di subscribe ya. Udah pernah ngeliat video liburan Maiin waktu di Jogja? Maiin tuh kesengsem banget sama area wisata di Yogyakarta, namanya Bumi Merapi. Nah, bisa cek deh di video sebelumnya. Itu Maiin seneng banget lihat dekorasinya ala-ala Santorini. Makanya untuk di area belakang Maiin banyak mengadopsi look tampilannya kayak ala-ala Santorini. Konsep awalnya nih, bagian bawahnya Maiin mau pakai batu cempleng atau batu tempel yang lagi hits banget. Dan nggak tahu penampakannya, ini dia. Kalian bisa kebayang untuk visualisasi dari batu cempleng ini cakep banget. Udah jatuh cinta. Nah, pas Maiin diskusi sama tukang, ternyata Maiin itu untuk pengaplikasian atau pemasangannya gampang karena tinggal tempel. Dan ternyata versi tukang nih yang ngerti tekniknya, pengaplikasian batu cempleng itu susah banget, apalagi dengan kondisi Maiin membangun di area outdoor plus musim hujan kayak gini. Nah, menurut informasi dari tukang, ketika memasang batu cempleng ini nggak boleh kena hujan dulu sampai benar-benar kering, karena kalau nggak nanti semennya mengkerut. Pokoknya riweh, dia harus pasang terpal dulu sepanjang area untuk menghindari hujan. Terus karena ini disusun satu persatu, detailingnya tuh lama banget. Jadi bisa dipastiin untuk borongan tenaganya itu lebih mahal. Dan karena Maiin ini memaksakan sebenarnya untuk pembangunan area bawah, dananya nggak terlalu banyak, kayaknya nggak cukup untuk kos dananya. Dan lagi ya, buat Maiin bangun itu bukan perkara cantik di awal, tapi gimana caranya kita mudah untuk perawatannya. Karena ternyata pengaplikasian batu cempleng itu batu alam ya, dia itu harus rajin-rajin di coating biar terlihat cantik. Minimal 6 bulan sekali wajib di coating. Nggak dilakuin tampilannya bakal buluk banget. Mikir kan Maiin, udah ongkos untuk borongan yang lebih mahal. Terus harganya untuk batu cempleng ini per meter perseginya 80-90 ribu. Nah, inilah dia penampakan batu cempleng sebelum diaplikasikan atau dipasang. Nah, ini bukan hal baru ya, dari dulu kita pun sering ngeliat kok di beberapa resto juga kayak gini. Nih dia after pemasangan. Natnya itu terserah kita jaraknya segimana. Maiin jadi nggak worth it ya. Sekarang atau perawatan jangka panjang. Baru bangun Mel. Ayo ya kerja ya. Akhirnya Maiin memutuskan untuk menggunakan keramik. Yang udah lihat video sebelumnya, keramiknya Maiin membelinya di depo bangunan. Dan sekarang ini Maiin sedang menyicil untuk di materialnya, bahan-bahan yang memang dibutuhkan. Untuk yang di sekitaran Sawangan Depok, ini Maiin membeli untuk pasir, semen, dan lain sebagainya ini di material Korma namanya. Kok untuk pelayanannya dan pembayarannya bisa menggunakan debit.
kalau untuk pasir itu ada yang hitam, ada yang abu-abu. Nah kalau yang hitam ini biasanya sih kalau dari informasi Pak Suami kayak yang biasa buat ngecor. Jadi beda penggunaannya. Kita taunya yang mana yang dipakai, komunikasinya sama tukang. Pokoknya gimana ya? Tukang itu lebih ngerti teknis, tapi kita yang lebih ngerti desain. Nah harus kombinasi. Kita harus komunikasi dua arah. Tukang yang nggak boleh ngeyel dan kita pun harus terima masukan dari tukang karena memang tukang yang lebih mengerti kondisi. Untuk semen main pakai yang semen Gresik. Tuh. 6 sak ini untuk kebutuhan bagian bawah intinya. Terus tadi beli keni 2. Nah karena nanti kita mau ngasih wastafel dan paralonnya 2. Ntar rinciannya gimana Maina rincikan. Next, ayo bersiap kita untuk tahap kedua. Bangunnya kita itu pasti udah banyak banget yang terbengkalai ya. Rumah berantakan, anak main sembarangan. Terus ya tuh kayak gitu. Karena ya percuma bersihin sering-sering. Namanya masih berdebu, tapi kan gimana caranya supaya anak-anak juga apa ya kayak gini main di keset udah habis sapu, udah habis 1. Karena ya begitu, ada tukang banyak pengorbanannya. Dan poin yang main garis bawahi, ya ini perkara sepele. Kalau bangun sebisa mungkin jangan mengganggu tetangga. Nih main juga nyimpen pasir ya di halaman, jangan di jalan. Terus kalau ngaduk ya memang nggak ada area lagi ya izin di sini. Tapi setelah selesai pasti dibersihkan. Terus sebelum renovasi, karena ini main hitungannya renovasi ringan ya, selalu minimal minta izin ke tetangga dan tetangga. Jadi sawon kasarnya ya. Jangan sampai ada rasa gimana gitu. Dan terus yang perlu digarisbawahi juga, kita nggak usah lelah ngerapin rumah karena sebersih aja. Jadi nggak usah mikir rapih, yang penting bersih. Dan tanaman jangan sampai lupa disiram. Ini benar-benar crowded, jadi material itu udah nurunin barang. Dan ini juga main kedatangan barang juga, ini keramik. Order keramiknya main di Depo Bangunan. Kalau yang mau lihat untuk videonya udah main posting di video sebelumnya. Video itu main ajak jalan-jalan virtual ke Depo Bangunan. Pokoknya recommended banget kalau untuk item keramik. Untuk estimasi sampai sebenarnya maksimal 3 hari. Ternyata hari kedua ini udah datang. Dan dari tukang pengerjaan belakang itu ada di Jeddah 2 hari ya, tepatnya weekend, supaya ngumpulin barang-barang yang dibutuhkan. Pokoknya dicek aja video sebelumnya untuk di Depo Bangunannya kayak apa dan barang-barangnya tuh kayak apa aja. Untuk di Depo Bangunan sendiri, Main membeli aneka macam kebutuhan ya. Ini sih hanya 2, yaitu cat untuk kombinasinya dan keramik. Semua keramiknya Main menggunakan merek Milan. Untuk kali ini karena keterbatasan dana, jadi Main menggunakan keramik bukan granit. Karena kalau untuk granit itu mulai harga 220 ribuan per kardus, yaitu per meter persegi. Lagi-lagi Main nggak paham deh yang namanya rezeki ya. Ketika Main butuh banget dan memang dananya mepet, alhamdulillah Main dapat harga baik banget. Untuk keramik yang Main gunakan ini harganya pasti pada nggak nyangka karena sekerdusnya ini hanya 68.400 dan kena diskon tambahan lagi. Jadi totalnya itu per kerdusnya hanya kena 65 ribuan. Dan normalnya itu hampir 100 ribu ya untuk per kerdusnya. Pokoknya Main bersyukur banget dan ngerasa terberkahi banget dalam kondisi kayak gini masih dapat harga spesial.
inilah dia untuk rincian belanja di depo bangunan. Total keseluruhan sebesar 2.728.000. Ini total pengeluaran untuk 80% dari keseluruhan proses. Area pembangunan kurang lebih 4 kali 6 meter persegi. Walaupun nanti ada penambahan, sifatnya sangat minor karena sebagian besar untuk kebutuhannya sudah di-drop di hari ini. Cukup ringan dan terjangkau untuk pembangunan tahap kedua ini. Yang udah siap semua, nanti kita tinggal langsung untuk progres pemasangannya. Eksekusi sampai final. Nah, terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan share supaya videonya lebih bermanfaat. Jangan lupa di follow juga Instagram Main di @bloginara. Ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.